Hello, gua Opik dan gua di sini sebagai talent di Project Seru dan sekaligus ini adalah podcast pertama gua di Project Seru ini dan gua juga ditemani oleh narasumber perdana dan narasumber ini adalah talent juga di Project Seru tapi beda garapan kita bro. Iya, beda garapan tuh. Bersama Andra Benjol. Andra Benjol Pamungkas. Gimana Dra, sehat? Alhamdulillah baik. Opik gimana Opik? Alhamdulillah baik. Semoga kita di era pandemi ini kita sehat selalu, Amin. tetap bersemangat, Amin. tetap berusaha Amin. meskipun ya mungkin keadaan memaksa kita untuk tetap safety lah. Harus Penting jangan nyerah lah. ya itu yang paling terpenting, kita nggak boleh menyerah, harus tetap berkarya. Dan kali ini gua akan membahas tentang lagu pertama lu, lagu Manusia, Jol. Oke. Gimana Jol perasaan rilis lagu pertama lu di beberapa platform sudah upload? Iya. Gimana perasaan lu? Alhamdulillah ya. Setelah rilis lagu Manusia, gue senang. Dan tapi kalau soal tentang tenang atau enggaknya sih masih belum tenang sih. Soalnya masih banyak apa sih di ide-ide kedepannya, lagu-lagu kedepannya masih banyak gitu. Masih ada pengen rilis lagi. Jadi udah jadi candu sih. Tapi alhamdulillah sih gua ternyata bisa juga gitu kan. Oke. Ada hambatan? Hambatan selalu ada sih, tapi gua nikmati banget, sumpah ini sumpah asli. Dan mungkin hambatan itu lama kelamaan sudah terbiasa ya. Amin. Dan gua juga turut terlibat dalam penggarapan project dari Benjol juga ya. Dan ada lagu Manusia. Ada sahabat kita yang sedang tidak bisa diekspos, maaf Pak. Dan dia adalah orang di belakang layar di Project Seru ini. Ya, pokoknya itu rahasia lah, hide. Dan mungkin di Project Seru ini juga Benjol ini sebagai talent yang paling diunggulkan. Biasa enggak sih. Kan kita kerja tim, jadi sama-sama lah kita bantu satu sama lain. Yang paling terpenting kita harus tetap bersemangat dan berusaha untuk tetap berkarya ya, memberikan hal positif yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu kan bro? Tidak. Tapi gua sih fokusnya bukan ke orang lain dulu sih, maksudnya fokus ke gua dulu sih, maksudnya positifnya ke gua dulu gitu, maksudnya ngebuktiin ke diri gua. Dan ini mungkin jadi apa sih, obat penenang gitu. Ternyata gua bisa dan ya agak tenang sih sekarang, nggak seperti kemarin yang lu juga kan tahu lah. Tapi by the way jadi Benjol ini adalah sahabat gua sejak sebetulnya kita bertemu tuh udah waktu SMP ya. Waktu itu kita sekolah sepak bola kan. Kita satu hobi sebetulnya. Tapi lu notice nggak sih pas gua waktu SMP itu ya, SMP di sekolah sepak bola itu, lu notice nggak adanya gua? Gua tuh orangnya tidak terlalu mempedulikan sekitar sebetulnya. Tapi bukan berarti gua apatis ya terhadap orang lain. Tapi gua tuh ada beberapa orang yang gua kurang begitu ingin mengulik dia. Ya udah, jadi cukup ya mungkin say hello dan nggak mau tahu siapa dia gitu, terus di mana rumah dia dan lain sebagainya. Dan lu itu kan pemain inti. Ya. Nah, gue cadangan karena pelatihnya bapak lu. Tapi dalam sepak bola itu tidak ada inti, tidak ada cadangan, bro. Sih. Kita satu tim. Seperti sekarang ini. Hai. Tidak ada cadangan dong, gitu kan? Iya betul. Dan pada akhirnya kita akrab tuh pas SMA ya, bro. SMP kelas 3 begitu lulus ya. SMP setelah lulus SMA ya. Pertama kali kita akrab banget tuh gara-gara ospek, bro. Ospek waktu SMA. Iya. Yang pertama itu waktu lu ngajak gua ke SMA pakai motor Astrea kan. Motor Astrea. Itu motor siapa sih, Bit?
motor hitam? Sebetulnya itu motor babe gua, Bro. Gua belum punya motor waktu itu. Tapi lu kenapa sih nggak konsisten pakai Astrea yang legendaris itu kan? Asli, Bro. Sebetulnya bukannya gua nggak konsisten, karena kan mungkin jujur aja ya, Bro. Yang ke satu gengsi. Ya gengsi. Kan dulunya namanya juga anak SMA gitu kan. Soalnya gua inget, Bro. Waktu gua sama lu, set kita pergi ke SMA pakai Astrea. Pulang langsung ayam. Nah, itu pas pulang. Tapi ini pas gua ya. parkir. Di sebelah kanan. Ya. Motor apa? Ninja atau apa ya? Ninja enggak tahu gua. Kan gua langsung turun di pos satpam. Di sebelah kiri motornya lebih bagus lagi. Dan di situ ya. Gua merasa anjir gua Astrea, Bro. Apakah gua itu dihargai? Oh gitu. Nah, di situ timbul anjir gua bukan malu sih, jadi minder, Bro. Nah, ya, namanya juga anak SMA kelas 1. Ya dan ya gitu. Masih labil kan. Dan pada akhirnya ya udahlah. Untuk sementara gua pakai dulu Astrea dan ganti motor lah waktu itu. Gua pertama kali beli motor pas waktu SMA tuh Beat. Oh iya. Beat yang pokoknya warna oranye hitam lah, namanya itu, Bro. Terus? Dan itu pertama kali kita akrab di SMA. Dan kita juga sering. Tapi gua nggak inget sih pas pertama lu sama gua kenalan. Apa nggak kenalan? Nggak kenalan. Jadi dulu itu dari obrolan ya mungkin bercandaan gitu kan, bercandaan dan pada akhirnya anjing nyambung nih. Sebetulnya kita tuh gila, Bro, tapi bukan dalam artian gila itu nggak waras ya, bukan orang gila, tapi ya kita tuh orangnya seneng bercanda dan ya mungkin ada faktor kecocokan, nyaman. Nah, kecocokan situ. Tanpa kenalan pun kan kalau udah cocok, ya udah. Tapi nggak one night stand ya, enggak dong. Kebiasaan dulu itu kita sering nginep bareng, mandi bareng. Nah, kan namanya juga ya udah lah gitulah itu. Dan setelah kita lulus SMA, kita putus komunikasi. Selama berapa tahun, Mik? 4 ya? 4 tahun. Iya, hampir 4 tahun. Kita hanya enggak intens juga sih. Di media sosial juga kita paling ketika lu update, bikin snapgram, gua komen. Bahkan ada yang gua komen lu enggak enggak balas kan? Yang mana? Ya kemarin kan gua lupa. Waktu itu dulu gua pernah yang mana? Ngomen snapgram lu yang lirik lagu Iwan Fals kalau enggak salah. Yang itu, Bro. Jadi lu lebih ke mengkritik. Itulah pokoknya. Ya maksudnya ya udahlah ya namanya juga masa lalu ya, jadi rahasia ilahi. Ya udahlah gitu kan. Pada akhirnya gua di suatu hari begitu gua lulus di Bandung dan lu juga mungkin udah selesai menyelesaikan studi di Sumedang. Iya, di Sumedang. Dan gua cabut lagi dari Bandung ke Sumedang. Gua coba bangun lagi komunikasi sama lu. Pada awalnya gua dulu itu mau ngajak ngobrol cuman di seputar ya kehidupan. Kabar lu, kehidupan, dan gua kerjaan sih. Ya gua juga anehnya juga kok gimana maksudnya ujug-ujug sih gitu. Dasar gitu. Nggak gimana ya, nggak jauh-jauh hari gitu langsung lu datang ke rumah gua lah. Ya kita langsung akrab gitu kan. Aneh sih menurut gua. Dan itu aneh. Disitulah awal mula sih. Awal mula project seru ini. Terus gimana ceritain dong? Sebetulnya gua tuh menggarap project seru ini berawal dari curhatan lu, permasalahan lu tuh punya bahan, Bro. Lu punya bakat sebetulnya di dunia musik. Tapi lu kebingungan kan? Ya kebingungan. Nah, kolaps dengan apa yang udah gua punya, apa yang gua bisa dan apa yang lu punya dan lu bisa juga, kita match pada akhirnya satu frekuensi. Dan jadilah project seru ini. Dan satu lagi ada teman kita. Iya. Dan dia juga kan mesen jangan
terlalu dipakai. Ya, jangan terlalu. Jadi dia adalah orang di belakang layar, di Project Seru ini. Dan disitulah Project Seru ini lahir. Dan lahirlah anak-anak. Baru satu sih. Tapi bertahap, bro. Semoga selanjutnya lagu-lagu yang lu udah bikin, karya-karya yang lu udah bikin, semoga bermanfaat ya, bro. Amin. Buat orang banyak dan khususnya buat diri lu sendiri kan. By the way, ini bro. Gimana? Project Seru ini kan ada 2 ya. Ada lu, talent. Ada lu dan gua. Dan lu fokus di musik. Dan lu kemarin udah upload di beberapa platform lagu Manusia ini. Nah, apa sih inspirasi dari lagu Manusia ini? Ya, kalau dirunut ke belakang lagu Manusia ini sebenarnya ditulisnya pas waktu gua kuliah. Nggak tahu sih, gua nggak inget semester berapa. Tapi kayak kalau dirunut lagi ke belakang, jadi gini awalnya, Bik. Awalnya lagu ini ketika gua ada di kampus, ke kampus datang, dan terus kampus gua tuh menyatu gitu, kayak kampus sama sekolah STM lah, sekolah itu. Nah terus pas gue sampai, ketika gue di parkiran, banyak orang tuh di sana bergerombol kan. Terus ada yang cash di stasiun TV lokal kalau nggak salah, lupa lagi gue. Nah di sana, dan terus ada anak sekolah di sana yang di pojokan gitu. Ketika mereka bubar sekolah, ada satu orang yang mungkin warna kulitnya mungkin yang gitulah, manusia yang mungkin dipandangnya sebelah mata oleh teman-temannya. Anak sekolah SMA, STM. Oh iya. Nah gue lihat dari jauh dan gue berpikir aja di sana, wah kasihan banget gitu kan. Dia dijambak, dia ditoyor, terus ditendang juga. Di apa sih maksudnya, kantongnya gitu kan, di belakang. Dibully. Ya gitulah. Ya awalnya sih bullying. Nah terus karena gua adalah, ya mungkin waktu itu gua sadar ya. Ya gua ada inisiatif tuh ke si Ade itu. Gua sapa tuh, Dek nggak apa-apa. Langsung si Ade itu lari. Ketika gua, ya maksudnya niat gua ya pengen gimana ya, maksudnya nggak kenapa lu gitu kan. Ya gua juga nggak tahu apakah itu baik atau enggak sih. Gitu. Terus dia lari. Lu posisi waktu itu mau ngampus atau enggak? Ya mau ngampus, ada jam kuliah sih. Tapi ada energi yang gue pengen sih sahabatan dengan dia gitu, pengen berbincang sama dia. Ya kenapa sih gitu kan, maksudnya gitu. Terus si Ade itu lari dan nggak ketemu lagi sih selama gua kuliah. Dan waktu itu pas dia lari nggak ke arah gerbang dan mungkin pulang deh. Terus gua kayak ditampar ke masa lalu gitu loh. Kayak jadi lu ada tiba-tiba flashback. Ya flashback ke masa SMP gua yang flashback trauma kah atau? Ya trauma sih. Ya mungkin trauma lah gitu ya. Kayak ditampar lagi ke masa SMP. Ya gimana ya maksudnya, gue juga ngerasain gitu kan. Ngerasain apa yang dirasain si Ade itu kan. Ya itu mungkin ya maksudnya bullying. Dan gue juga SMP pernah ngerasain gitu kan. Gue mau ngelawan gak bisa. Gue mau cerita ke orang gak percaya. Ya pokoknya gitulah. Maksudnya tragis sih. Tapi bentar bro, ya, lu sama case-nya kayak dulu kejadian, maksud gua kejadian yang dialami oleh si si adik-adik yang lu lihat dibully itu, yang ditoyor. Ya sama, tapi
menurut gua sih masih lebih parah si Ade itu sih. Tapi ya gua juga merasakan gitu kan. Ya sama yang gini aja lah simpelnya. Nama panggilan gua kan Benjol. Itu terbit karena ya hinaan gitu kan. Karena ya mungkin kepala gua agak gede sebelah kiri gitu. Ya karena tercepit itu kan dulu kan ya mana anak SMP gitu kan digituin. Ya gua nangis di kamar. Iya. Maksudnya parah sih. Nggak ada yang peduli juga gitu kan. Maksudnya kan gua mau cerita ke siapa kan. Itu bingung. Namanya juga SMP labil banget gitu. Nah, pas kejadian itu pas set gua ingat ke kejadian gua SMP gitu langsung. Terus gua ngalir aja gitu kan. Lirik tuh kayak ngalir aja gitu, nggak gimana ya ngejelasinnya nggak atau juga ngalir aja begitu aja gitu kan, ngalir set. Dan dipikir-pikir lagi, bullying itu nggak bisa dilawan juga sih. Tapi gimana ya, namanya juga kan manusia kan, gue manusia lu manusia, ya mungkin yang nonton ini juga manusia, punya perasaan kan gitu. Gue sempilin tuh kata-kata yang aku manusia, mereka manusia, dan kau manusia juga gitu. Emang maksudnya kalau lu ngehina dia, lu juga kan pasti pernah kan dihina gitu. Gak enak juga rasanya gimana kan gitu. Bro. Dia juga manusia, dia punya perasaan gitu kan, dia punya orang yang diperjuangkan atau dia diperjuangkan mungkin seperti itu kan. Menurut gue jahat banget sih. Tapi kalau relate ke gue soal bullying, gue udah berdamai gitu. Gue udah berdamai tentang ya gue udah bisa nerima gue dipanggil benjol saat ini kan. Gue senang banget gitu kalau ada orang yang nyapa gue benjol, berarti itu sahabat gue. Kalau ya cuma Andra gitu ya biasa sih. Dan gue berharap dengan lagunya Manusia ini gue bisa memanusiakan manusia. Dan gue punya energi positif ke mungkin sekitar. Dan ya itu sih, semoga meskipun konotasinya lu adalah orang jahat, tapi lu juga punya perasaan gitu bro. Lu juga bisa jadi lebih baik gitu. Jadi inspirasi musik terutama di lagu Manusia ini bisa jadi itu tuh pengalaman trauma lu waktu dulu yang dihadirkan kembali lewat orang lain, dan lu melihat itu. Iya itu. Dan juga gini Pik, dalam lirik Manusia itu gua juga ngambil maksudnya ngambil dari inspirasi orang-orang. Misalkan ada kan hidup gua ramalan bintang gua adalah Capricorn ya. Dan gua adalah pendengar gitu. Hidup gua itu telinga gitu, maksudnya banyak yang cerita juga ke gua. Atau gua lihat cerita-cerita orang di internet atau sahabat-sahabat gua gitu. Nah, gua juga menyelipkan di sana gitu kan. Oh, ternyata banyak juga gitu orang-orang yang hampir nggak sama persis sih, hampir sama gitu kan. Maksudnya nasibnya sama gua sama Ade itu, dan kebanyakan orang juga pernah ngerasain gitu. So kita harus lebih melek gua sih, maksudnya gua dan ya mungkin kalian yang ngedengar atau lo yang nonton bisa memanusiakan manusia lah. Meskipun lu punya track record jelek mungkin, atau mungkin lu merasa hina, lu merasa ngapain sih gua gitu kan. Lah juga gua percaya sih lu orang baik sih, apapun yang lu lakuin, karena lu nggak sendiri gitu. Jadi apakah semua lagu yang ada di musik lu tuh
pengalaman kehidupan lo atau ada yang lain atau gimana? Ya gue nulis lagu dengan sejujur mungkin dengan pengalaman gue sendiri dan relate lagi tadi obrolan teman-teman gue atau sahabat-sahabat gue yang gue serap gitu kan, cerita-cerita yang simpel aja kehidupan sehari-hari gitu. Kayak berat gitu hidup teh. Tapi ya mereka juga nggak nyerah gitu. Nah gue pengen jadi wadah, pengen punya wadah, dan gue kalau ngedengerin lagu gue sendiri tuh kayak kalau gue lagi sedih ya, lagi down banget gitu, teman-teman lu juga masalahnya lebih berat gitu. Oke. Lo menyerah gitu kan, maksudnya gitu. Nah gue sesimpel itu sih musik gue mah, musik gue buat itu sih maksudnya ya. Jadi kebanyakan dari pengalaman hidup dan struggle yang ada di masa lo, di kehidupan lo. Iya, ya gitulah. Oke, dan gue tertarik sih mengenai kata-kata yang ada di video lagu Manusia itu yang ya gue tuh udah nggak kuat buat ngadepin semua ini, tapi lu harus kuat. Jadi di situ ada kontradiksi apa namanya? Ya gue di sisi lain apa ya menyerah lah, nggak kuat, wajar dong seorang manusia ya, manusiawi. Dan tapi kita dituntut harus tetap hidup untuk memperjuangkan segala sesuatu yang kita inginkan, dan itu harus kita capai apapun yang terjadi. Dan satu lagi, memanusiakan manusia, karena bukan hanya di apa namanya, di kisah lu aja. Masalah bullying ini banyak banget, sudah melekat di sebagian orang kehidupan. Iya. Di orang lain pun mungkin banyak yang merasakan kejadian-kejadian bullying ini. Dan mungkin tidak semua orang juga bisa menyampaikan keluh kesah, rasa sakit, karena bullying itu parah bro. Ya amat pedih sih awalnya tapi, pasti amat pedih, kecewa, dan apa ya gue nih, kok gue beda sendiri sih gitu kan. Gue itu manusia atau bukan, pasti ada pertanyaan gitu. Tapi perasaan lu manusia, gue manusia. Lantas kenapa sih lu apa sih maksudnya lu jahat sama gue gitu kan, mengusik kehidupan gue gitu maksudnya, kenapa gitu kan. Tapi ada sih ada nggak sih pesan dari lu buat orang-orang yang mungkin terbuli hatinya? Mungkin ada orang yang sudah benar-benar kalau misalkan melihat orang lain tuh takut. Gue udah nggak mau bergaul lagi dengan si A, si B, si C, atau gue bahkan dia nggak mau keluar rumah sekalipun. Ada nggak pesan buat orang-orang yang apa namanya punya pengalaman terbuli? Kalau gue mandangnya gini sih, maksudnya kalian yang sedang merasakan dibully ya, gue tahu lo nggak sedang baik-baik saja, lo sangat berat, hidup lo sangat berat, lo pasti kecewa, dan lo nggak percaya sama lo sekitar, dan lo ngerasa nggak layak aja hidup gitu. Tapi kalau buat gue sih, yang tahu lo itu cuman lo sih, dan musuh lo itu cuma lo. Dan gue tahu sih itu pasti berat, tapi kalau lo emang punya prinsip itu, tetap aja pertahanin. Atau mungkin ya kan manusia itu multiple tafsir ya, tafsir. Lo mau pragmatis atau lo mau kekeh. Kalau lo mau kekeh, tetap seperti jalan itu. Yang tahu lo kan cuman lo. Kalau lo mau buktiin apa-apa, ya lo aja maju aja gitu, maju aja. Kalau lo mau pragmatis, ya lo mencair aja gitu. Kayak gini, lo ada di
gerombolan orang banyak, orang yang sedang berjalan, ya lo liatin aja gitu. Lo liatin aja gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya lo liatin aja di jauh. Mereka jalan, ya jalan. Lo punya track sendiri sih. Oke. Tapi gua pasti percaya sih, kalian yang sedang dibully, terbully gitu, lo nggak sendiri gitu cuy. Banyak sih orang yang gitu, banyak yang kasusnya gitu, dan jangan nyerah. Gua percaya lo bisa. Dan gua berdoa buat kalian, semoga hidup lo lebih baik sih. Amin. Amin. Dan ini yang menarik bro. Gimana? Lo kan sekarang lagi ngerintis nih di Project Seru ini. Apa namanya, antara musik, keluarga, pekerjaan, cinta, masa depan. Gimana lo cara memanage dan mencapai plan variabel-variabel yang saling berdampingan itu, dari cinta, dari keluarga. Lu kan ya bukan berarti cinta tuh pacaran melulu ya, tapi kan pasti suatu saat nanti lu akan berumah tangga bro. Nah berumah tangga itu pasti lu memerlukan pasangan hidup kan. Dan pasangan hidup lu adalah cinta lu yang sebenarnya. Nah bagaimana lu cara memanage variabel-variabel yang tadi itu bro? Kalau gua sih, kalau ngomongin tentang pasangan atau ke jenjang yang lebih serius, gua agak santai sih. Gua agak santai karena gua nggak mau buru-buru aja, nggak pengen buru-buru gitu. Oke. Karena kan manusia nggak sama ya, nggak sama dengan pola pikirnya kan. Gua agak santai aja kalau sampai ke berkeluarga gitu. Kalau misalkan tentang keluarga, gue salut banget sih sama ayah dan ibu gue, yang kan gue tadi juga kan gue ngomong, gue sering diceritain orang. Nah 2 orang itu yang bisa nerima cerita gue yang jelek sampai yang ya mungkin haru gitu ya. 2 orang itu sih yang menjadi bensin, oh ini yang harus gue perjuangin dulu gitu maksudnya. Keluarga. Kalau soal apa sih tadi? Pekerjaan. Terus apakah keluarga lu mendukung dengan karya lu yang udah lu bikin sekarang? Ya, kalau ibu, kalau bapak sih orangnya biasa-biasa aja, maksudnya kayak bapak-bapak biasanya lah, cuek-cuek gitu kan. Kalau ibu tuh orang yang paling, kan ada ya pepatah, kalau anak lelaki dekat sama ibu, kalau anak cewek dekat sama ayah. Iya. Stigmanya kan gitu kan. Nah kalau ibu gua itu adalah wah so far the best buat bensin gua. Supporting system. Support banget sih gitu. Orang pertama yang ngajarin, oh ini yang baik, ini yang jelek. Terus orang yang pertama yang paling sabar ketika gua gagal, ketika gua nangis, ketika gua senang, ya dia yang orang pertama yang paling bangga gitu. Karena dia nggak peduli gua mau ngapain, yang penting gua senang. Dia selalu support sih gitu. Karena gini bro, kenapa gua nanya seperti itu? Mungkin ada beberapa orang yang merasakan ketika dia ingin membuat sesuatu, dia ingin memperjuangkan sesuatu itu, tapi tidak ada dukungan dari orang tua, dari orang sekitar, dari teman-teman lu. Pasti ada ya orang yang seperti itu. Dan mungkin lu beberapa ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju kan mengenai project yang sedang lu garap sekarang kan, terutama di bidang musik. Karena mungkin orang berpandangan udahlah ngapain, tapi nggak tahu gitu si proses. Dan mungkin mereka pengen
pengen lihat tuh hasil akhirnya doang gitu bro, tanpa melihat capek gitu, ngapain lah, nggak ada duit dan lain sebagainya. Padahal kan bukan itu yang ingin lu capai kan. Pasti lu punya sesuatu yang ingin lu share ke orang lain, dan itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu bro. Ya seperti gua sekarang lah, kayak membuat karya di Project Seru ini. Dari orang tua gua kurang begitu respect mengenai apa yang udah gua buat sekarang. Tapi mungkin gua suatu saat bisa nunjukin inilah, mungkin butuh bukti dulu kan, hasil yang udah gua capai. Dan silakan orang tua gua yang menilai, orang lain yang menilai, mungkin netizen kalau buat gua yang sih selalu pembuktian tuh ke diri sendiri dulu dong, ke diri sendiri dulu baru ke orang lain sih. Menurut gua gitu sih, nggak terlalu mikirin juga sih omongan-omongan yang apa sih maksudnya ngedown atau apa sih maksudnya nggak sepaham gitu. Ya mungkin itu pendapat kan ya, namanya juga manusia punya pendapat, dan itu bebas berpendapat. Tapi ya gue percaya dengan prosesnya aja gitu. Karena gue tuh manusia cuy gitu kan, nggak harus sama gitu kan. Oke. ya beda sih, tapi nggak sebeda jauh gitu, nggak gimana gitu. Ya menurut gua sih kalau pengen pembuktian ke diri sendiri dulu, nah baru mereka yang nilai sih. Udah gitu aja sih. Asli bro, kita harus tetap bersemangat apapun yang terjadi sih. Kalau nggak digarap atau nggak di publish atau nggak di apa sih dinaikin gitu, kita nggak tahu jawabannya gitu. Iya Kan selagi kita belum mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Meskipun ada 2 probabilitas bisa itu akan menjadi baik, akan menjadi berhasil, atau malahan jadi gagal. Kalau gagal pun ya nggak apa-apa juga, setidaknya kita sudah mencoba. Dan harapan lu ke depan di Project Seru ini, terutama di lagu Manusia ini nih, apa harapan gua sih, gua harapannya balik lagi ke diri sendiri sih. Apakah gue bisa konsisten gak ya? Dan gue pasti mencoba selagi gua bisa, gua akan terus konsisten. Dan ya gua pengen adanya Project Seru ini nih umurnya panjang. Amin. Dan selalu kompak. Ya mungkin berantem dikit nggak apa-apa sih ya, namanya juga tim ya. Nah, itu kan itu bagian dari dinamika kehidupan. Udah nggak apa-apa juga. Nah harapan gua setidaknya gue dan teman-teman di tim bisa lebih memanusiakan lagi manusia. Amin. Dan apapun yang kita anut seperti ajaran, nggak ada yang jelek gitu kan, maksudnya nggak harus saling hujat, nggak harus saling hina, dan nggak nyerah juga sih. Balik lagi ke kata-kata yang ada di awalnya video itu, banyak orang yang tidak kuat hidup tapi tetap hidup sih. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kali ini mengenai mengupas tuntas lagu Manusia dan mengupas siapa benjol yang berperan di balik lagu Manusia ini, dan apa inspirasi dari lagu Manusia ini. Dan gua mengutip kata-kata dari seorang seniman sekaligus penulis dari Bandung, Pidi Baik.
Jadi lu jangan mikirin dulu hasil, coba aja dulu. Hasil itu bonus bro, ya. Itu. Dan sampai sekarang wejangan itu selalu tertanam dalam diri gua. Mungkin bisa jadi wejangan itu sebagai, kalau meminjam kata-kata Benjol itu bensin ya, bensin agar kita tetap melaju menuju cita-cita yang kita inginkan. Dan terima kasih buat Benjol, sukses di Project Seru. Amin. Semoga Lagu Manusia cepat baik-baik saja lah, intinya baik-baik aja sih. Kayak gitu, cepat terbang tinggi ke angkasa dan bisa terlihat oleh semua orang, bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama gua. Amin. Dan gua tutup podcast ini. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye. Terima kasih udah nonton.